Dalam sepak bola, kesetiaan adalah mata uang yang paling mahal. Kita, para supporter, memberikan hati, suara, dan air mata untuk satu logo di dada. Kita menganggap pemain bukan sekadar atlet, tapi pahlawan, simbol harga diri klub. Tapi apa jadinya jika pahlawan itu menusukmu tepat di jantung? Apa jadinya jika kapten yang kamu puja tiba-tiba memeluk musuh bebuyutanmu demi tumpukan uang? Mereka bukan sekadar pindah kerja. Mereka menjual jiwa. Mereka menukar cinta suci ribuan fans dengan status sebagai Yudas. Siapkan diri kalian. Inilah 5 kisah pengkhianatan paling kotor, paling menyakitkan, dan tak termaafkan dalam sejarah sepak bola. Kita mulai dari kota Manchester GCC merah. Carlos Tevez adalah bagian dari trinitas suci bersama Rooney dan Ronaldo. Dia dicintai karena kegigihannya, gaya mainnya yang seperti banteng liar. Tapi di tahun 2009, banteng itu memutuskan untuk menyeberang jalan. Dia pindah bukan ke liga lain, tapi ke tetangga yang paling dibenci Sir Alex, tetangga yang berisik, Manchester City. Perpindahan ini bukan transfer biasa. Ini adalah deklarasi perang. City memasang baliho raksasa berwarna biru langit di tengah kota bertuliskan, "Selamat datang di Manchester." Sebuah tamparan keras ke wajah fans United, seolah mengatakan, Manchester sekarang milik kami. Tevez menjadi simbol revolusi tetangga berisik. Dia tidak merasa bersalah, dia justru merayakannya. Setiap gol yang ia cetak ke gawang United adalah paku yang ia tancapkan ke peti mati kenangannya sendiri di Old Trafford. Dari pahlawan Old Trafford menjadi musuh yang nyata. Itulah pengkhianatan seorang Carlos Tevez. Kedua, jika ada satu nama yang haram diucapkan di separuh kota London, nama itu adalah Sol Campbell. Dia adalah kapten Tottenham Hotspur, simbol klub. Dia pernah berjanji di depan kamera, "Saya tidak akan pernah bermain untuk Arsenal." Camkan itu. Dia berjanji. Tahun 2001, kontraknya habis. Pers memadati konferensi pers Arsenal, mengira mereka akan mengumumkan kiper cadangan baru. Tapi yang keluar dari tirai malah kapten Tottenham. Dunia pun gempar. Dia pindah ke musuh bebuyutan secara gratis. Tottenham tidak mendapat sepeser pun uang transfer untuk membangun tim. Kebencian fans Spurs begitu mendalam, sampai-sampai mereka memberinya julukan abadi, yaitu The Judas. Bahkan setelah pensiun, nyanyian kematian untuk Sol Campbell masih terdengar di tribun White Hart Lane. Ini bukan lagi soal sepak bola. Ini soal harga diri yang diinjak-injak. Tapi tidak semua pengkhianatan berakhir bahagia bagi si pengkhianat. Kadang, semesta punya cara unik untuk membalas dendam. Inilah kisah Hakan Çalhanoğlu, sang karma instan. Dia menyeberang dari AC Milan ke Inter Milan dengan gratis. Alasannya jelas, uang dan ambisi juara. Inter saat itu baru saja juara, sementara Milan sedang membangun kembali kejayaan. Hakan begitu sombong. Ketika derby della Madonnina, dia mencetak gol penalti ke gawang Milan dan melakukan selebrasi provokatif di depan kurva sud, tempat fans yang dulu memujanya. Tapi Tuhan itu maha adil. Dia pindah ke Inter karena ingin juara Liga, tapi apa yang terjadi di musim itu juga? Justru AC Milanlah yang keluar sebagai juara Liga Italia. Bayangkan wajah Hakan melihat mantan rekan setimnya berpesta pora merayakan Scudetto. Zlatan Ibrahimovic bahkan memimpin chant di parade juara, kirim pesan ke Hakan. Itu adalah definisi karma instan yang paling brutal. Selanjutnya, kisah tentang seorang anak emas yang dibesarkan dengan penuh kesabaran. Arsenal merawat Robin van Persie layaknya anak sendiri. Kakinya sering cedera, tapi Arsene Wenger tetap percaya. Fans Arsenal tetap menunggunya. Dan ketika dia akhirnya sembuh, ketika dia menjadi predator paling mematikan di Inggris, dia malah pergi. Agustus tahun 2012, kalimat itu meluncur dari mulutnya. Kalimat yang menghancurkan jutaan hati fans Arsenal. Van Persie berkata, "Anak kecil di dalam diriku berteriak, United." Bayangkan rasanya. Kamu merawat seseorang saat sakit, tapi saat dia sehat, dia menikah dengan musuhmu. Yang lebih menyakitkan, di musim pertamanya, Van Persie langsung memberikan gelar juara Liga Inggris ke-20 untuk Sir Alex. Gelar yang tak bisa ia berikan untuk Arsenal. Fans Arsenal hanya bisa menonton mantan kapten mereka mengangkat piala dengan seragam rival, sementara mereka masih puasa gelar. Sungguh suatu pengkhianatan yang dialami Arsenal.
Dan inilah dia, raja dari segala pengkhianatan, ibu dari segala kebencian, adalah bintang Portugal dan Barcelona, yang kita kenal sebagai Luis Figo. Tahun 2000, Figo adalah pemain terbaik dunia. Dia adalah dewa bagi rakyat Catalan dan Barcelona. Tapi Florentino Perez, presiden Real Madrid, datang dengan tawaran gila yang memecahkan rekor transfer dunia. Figo melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia pindah langsung dari Barcelona ke Real Madrid. Ketika hari penghakiman itu tiba, Figo kembali ke Stadion Camp Nou dengan seragam putih Madrid. Stadion itu berubah menjadi neraka. Suara peluit dan cemoohan begitu keras sampai sang komentator TV tidak bisa mendengar suara mereka sendiri. Setiap kali Figo menyentuh bola, ribuan benda melayang. Mulai dari botol whisky, bola golf, pemantik api. Dan puncaknya, di sudut lapangan, tergeletak sebuah benda yang menjadi simbol kebencian abadi, sebuah kepala babi panggang. Fans Barca tidak melihat Figo sebagai manusia lagi. Bagi mereka, dia adalah babi tamak yang menjual kehormatan demi uang. Pertandingan sempat dihentikan karena situasi mencekam. Itu adalah malam di mana sepak bola berubah menjadi teror. Figo benar-benar dihukum atas pengkhianatannya. Sampai sekarang nama Figo adalah nama yang haram diucapkan oleh rakyat Catalan. Tevez, Van Persie, Calhanoglu, Campbell, dan Figo, mereka adalah pemain hebat dengan trofi yang berlimpah. Tapi di balik lemari piala mereka, tersimpan jutaan luka hati supporter yang tak akan pernah sembuh. Mereka mengajarkan kita satu hal pahit tentang sepak bola modern, bahwa loyalitas hanyalah sebuah kata di atas kertas kontrak. Selama harganya cocok, siapapun bisa berkhianat. Menurut kalian, dari kelima pengkhianat ini, mana yang paling tidak bisa dimaafkan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.